Kisah Timor Timur, dari provinsi ke negara sendiri. Jadi mari kita mulai cerita ini dengan kalimat, sudah 15 tahun berlalu, sejak Timor Timur memutuskan untuk cabut dari Indonesia. Yup, dulunya Timor Timur adalah provinsi ke-27 dari Republik Indonesia. Namun setelah hasil referendum, Timor Timur resmi berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Referendum ini tentu saja bikin suasana cukup panas, apalagi bagi pemerintah Indonesia. Anak yang sudah gede tapi tiba-tiba minta tinggal sendiri, meskipun kamu tahu dapurnya belum siap. Si anak tetap ngeyel mau merdeka. Kalau kita tarik mundur ke zaman dahulu kala, ini semua bermula dari ulah dua bangsa yang suka bagi-bagi wilayah, yaitu Portugis dan Belanda. Mereka sepakat untuk split bills Pulau Timor jadi dua. Bagian barat diambil sama Belanda, dan bagian timur ya jadi jatahnya Portugis. Biar adil, kata mereka, meski nggak ada yang tanya orang Timornya mau apa. Namun, kekuasaan Portugis di Timor Timur nggak selamanya adem. Ketika dunia lagi sibuk dengan revolusi besar-besaran, salah satunya revolusi Amerika, Portugis mulai kesulitan. Di saat-saat genting, pemerintah Indonesia melihat ada celah buat bantuin saudara-saudara di Timor Timur. Jadi, muncullah Operasi Seroja di tahun 1975. Jeng-jeng, militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan dalih memberantas komunisme. Tapi sebenarnya ada agenda lain, yaitu menambah koleksi wilayah. Dengan operasi ini, Timor Timur pun bergabung ke Indonesia. Dua awalnya, setidaknya pada celoma desa Anda memang setuju bergabung. Ada yang senang, ada yang sekadar ya udah pasrah aja. Tapi nggak lama, mulai banyak protes dan konflik. Ternyata, di Timor Timur sendiri, nggak semua orang merasa nyaman dengan kehadiran Indonesia. Disinilah mulai muncul perlawanan dan gerakan-gerakan pro-kemerdekaan. Salah satu tragedi besar yang bikin dunia internasional heboh adalah peristiwa Santa Cruz pada tahun 1991. Waktu itu, militer Indonesia menembaki demonstran pro-kemerdekaan di pemakaman Santa Cruz, Dili. Kejadian ini bukan cuma bikin geger di Timor, tapi juga sampai ke luar negeri, karena beberapa jurnalis asing juga jadi korban. Dunia pun mulai memperhatikan perjuangan Timor Timur untuk merdeka. Kondisi politik di Indonesia lagi labil, dan Timor Timur merasa ini saat yang tepat buat angkat kaki. Terjadilah referendum di tahun 1999. Dan hasilnya, mayoritas masyarakat Timor Timur memilih kemerdekaan. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka. Hore! Tapi tunggu dulu, merdeka nggak berarti otomatis damai dan tenang loh. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto di tahun 1998, kondisi politik di Indonesia lagi labil, dan Timor Timur merasa ini saat yang tepat buat angkat kaki. Terjadilah referendum di tahun 1999, dan hasilnya mayoritas masyarakat Timor Timur memilih kemerdekaan. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka. Hore! Tapi tunggu dulu. Merdeka nggak berarti otomatis damai dan tenang loh. Setelah merdeka, Timor Timur menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Alfredo Reinado pada tahun 2008. Di pagi hari yang seharusnya damai, tiba-tiba kediaman presiden mereka diserbu. Untungnya, presiden selamat meski sempat mengalami cedera. Kejadian ini menjadi salah satu dari beberapa insiden yang menunjukkan bahwa kehidupan setelah kemerdekaan nggak semulus yang dibayangkan. Dan kalau ngomongin perekonomian, Timor Timur harus mulai memanfaatkan sumber daya alam mereka. Dengan populasi sekitar 1,2 juta jiwa, mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan dari lautnya, terutama di Laut Cina Selatan, yang penuh dengan kekayaan laut. Ikan aja bisa jadi ladang uang, bro. Setelah merdeka, lalu apa? Nah, setelah peristiwa besar, seperti merdekanya Timor Timur, pada tahun 2002, tentunya banyak yang berpikir, oke, selesai nih konflik, tinggal hidup bahagia selama-lamanya, kan? Tunggu dulu.
Hidup itu nggak seperti film Disney, di mana habis menang lawan musuh, langsung dapat kastil dan happy ending. Justru, hidup setelah merdeka adalah babak baru yang penuh tantangan. Bayangkan, Timor Timur saat itu kayak anak baru lulus SMA. Loh, kenapa? Ya, karena mereka baru keluar dari rumah orang tua, alias Indonesia, dan harus belajar mandiri. Yang tadinya segala sesuatu banyak bergantung sama Indonesia, sekarang harus ngurusin diri sendiri. Masak air aja mungkin belum lancar. Salah satu hal paling mendasar yang harus mereka pikirkan adalah, oke, kita punya tanah luas ini, terus duitnya dari mana ya? Timor Timur harus mulai membangun perekonomiannya. Untungnya, meskipun negara kecil, mereka punya sumber daya alam yang cukup menggiurkan. Misalnya minyak dan gas bumi di perairan Laut Timor yang bisa jadi sumber pemasukan besar buat negara ini. Jadi kalau di Indonesia ada tambang emas, di Timor Timur, tambang uangnya ada di laut. Tapi masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Negara ini juga harus berhadapan dengan masalah dalam negeri. Contohnya adalah pemberontakan yang dipimpin Alfredo Reinado di tahun 2008. Jadi begini ceritanya, Alfredo ini adalah bekas komandan militer yang kecewa sama pemerintahan Timor Timur. Karena kecewa, dia bawa pasukan buat nyerang presiden. Lah, ribet banget ya. Untungnya, Presiden Timor Timur waktu itu, José Ramos Horta, selamat meski kena tembak. Drama ini bikin suasana politik Timor Timur jadi tegang lagi. Setelah itu, keadaan pelan-pelan membaik. Tapi tetap saja, Merkel harus menghadapi kenyataan bahwa mengelola negara itu lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Banyak sekali masalah mulai dari infrastruktur yang belum memadai, angka pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan. Bisa dibilang, ini adalah masa-masa cari jati diri buat Timor Timur. Dan seperti anak remaja yang lagi berusaha nyari tahu siapa dirinya, Timor Timur harus melewati masa-masa sulit ini dengan sabar. Selain urusan dalam negeri, Timor Timur juga harus mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kalau ibarat orang baru pindah kompleks, ya mereka harus kenalan sama tetangga dong. Salah satu tetangga yang penting buat mereka adalah Australia. Kenapa? Karena Laut Timor yang kaya minyak itu ada di antara Timor Timur dan Australia. Jadi ya, mereka harus akur-akur biar nggak ada rebutan sumber daya. Walaupun banyak tantangan, jangan salah, Timor Timur punya beberapa keunggulan. Selain sumber daya alam, mereka juga punya semangat juang yang luar biasa. Negara ini kecil, tapi rasa nasionalisme dan kebanggaan mereka besar. Lihat saja para pemimpin mereka, seperti Xanana Gusmão yang udah kayak bapak bangsa buat Timor Timur. Orang-orang seperti Xanana inilah yang terus mendorong negara ini ke arah yang lebih baik. Dan sampai sekarang, meski masih banyak tantangan, Timor Timur tetap berdiri sebagai negara yang penuh harapan. Mereka sedang menata masa depan mereka dengan hati-hati. Mungkin mereka nggak tumbuh secepat negara-negara besar lainnya, tapi yang jelas, mereka terus berusaha. Step by step, bro. Jadi setelah merdeka dan melewati masa-masa awal yang penuh gejolak, Timor Timur, atau sekarang lebih dikenal sebagai Timor Leste, memasuki fase baru dalam perjalanannya sebagai negara. Layaknya negara muda, Timor Leste punya banyak mimpi besar, tapi tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Masalah ekonomi masih menjadi topik utama. Meskipun Timor Leste punya sumber daya minyak dan gas bumi yang melimpah di Laut Timor, mengelola kekayaan alam itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada kesepakatan-kesepakatan internasional yang harus dibuat, terutama dengan Australia, karena kedua negara berbagi wilayah laut yang kaya akan sumber daya ini. Ibaratnya, meskipun punya tambang emas di halaman belakang rumah, kita tetap butuh alat-alat dan partner yang tepat buat gali itu emas, kan? Tapi nggak cuma itu, Timor Leste juga menghadapi masalah lain, seperti infrastruktur yang minim, pendidikan yang belum merata, dan angka pengangguran yang tinggi. Banyak generasi muda Timor Leste yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Kalau dipikir-pikir, ini kayak kamu lagi bangun rumah, tapi pondasinya belum kokoh.
harus pelan-pelan biar nggak ambruk. Namun, Timor Leste punya senjata rahasia, semangat juang dan optimisme. Mereka nggak menyerah begitu saja. Pemerintahnya terus berusaha mencari solusi, misalnya dengan menggunakan hasil pendapatan dari minyak untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu langkah cerdas yang diambil Timor Leste adalah membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Mereka tahu, meski kecil, negara ini perlu dukungan global. Mereka juga mencoba diversifikasi ekonominya. Selain minyak dan gas, sektor pariwisata mulai dikembangkan. Bayangkan, pantai-pantai indah di Timor Leste yang belum terlalu ramai bisa jadi magnet wisatawan mancanegara di masa depan. Surga tersembunyi, bro. Perlahan tapi pasti, Timor Leste mulai bangkit. Mereka terus belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Salah satu simbol keberhasilan mereka adalah stabilitas politik yang semakin membaik. Xanana Gusmão, José Ramos Horta, dan pemimpin lainnya menjadi sosok penting dalam mempersatukan negara ini dan terus mendorong reformasi yang lebih baik. Dan di tahun-tahun berikutnya, Timor Leste akan terus menghadapi banyak tantangan, mulai dari lingkungan global yang berubah, hingga tantangan ekonomi dan sosial di dalam negeri. Tapi yang pasti, mereka adalah bangsa yang tidak mudah menyerah. Meskipun perjalanan mereka panjang dan berliku, Timor Leste tetap optimis. Penutup! Jadi, begitulah cerita tentang Timor Leste. Dari provinsi ke-27 Indonesia, hingga menjadi negara yang merdeka dan mandiri. Konflik dan perjuangan yang panjang selama 24 tahun mungkin telah menjadi babak kelam dalam sejarah mereka, tapi kini Timor Leste berdiri sebagai simbol harapan dan keberanian. Mungkin bagi sebagian dari kita, perjalanan ini terasa jauh dari kata sempurna. Tapi itulah realita. Menjadi negara yang merdeka bukan berarti segalanya langsung mulus. Ada banyak hal yang harus dibangun dan diperjuangkan. Namun, kita bisa belajar banyak dari semangat bangsa Timor Leste yang gigih dalam meraih mimpinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten sejarah seperti ini. Kalau ada kisah sejarah lain yang ingin kalian dengar, tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sejarah adalah guru terbaik untuk memahami dunia.